Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Kak Citra. Kak Citra adalah salah satu tutor matematika IPA di Bimbel Tridaya untuk jenjang SMP. Kali ini Kak Citra akan membahas soal-soal olimpiade untuk mata pelajaran matematika. Check it out! Soal nomor 1. 3% dari 81 sama dengan 9% dari A. 27, B. 54, C. 72, dan D. 90. Nah, ini tipe soal bilangan ya. Jadi untuk yang nomor 1 kita lihat dulu. 3/100 dikali 81 ini sama dengan berapa? Oke, kita kaliin dulu. 81-nya dikali 3 berarti 324 ya, berarti 243/100. Dibagi 100 berarti di belakang komanya ada 2 angka ya, berarti ini hasilnya 2,43. Nah, pertanyaannya adalah 9% dari sesuatu itu harus sama hasilnya dengan 2,43. Nah, 9%-nya kita ubah ya. Jadi 9/100 dikali dengan X itu hasilnya 2,43. Kemudian X-nya jadi, nah 9/100-nya pindah ruas. Kalau pindah ruas jadi dibalik. Jadi 2,43 dikali 100/9. Jadi X sama dengan 2,43 dikali 100, komanya hilang. Sehingga 243 dibagi 9. Dan ini hasilnya adalah 27. Sehingga jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Diketahui dua buah bilangan. Jika hasil perkaliannya 24 dan hasil penjumlahannya adalah 11, maka bilangan terbesarnya adalah, oke, kita cekidot ya. Yang pertama, misalkan Kak Citra bilangan ke-1-nya, bilangan 1 Kak Citra simbolkan dengan A ya. Kemudian bilangan keduanya B. Nah, di sini hasil kalinya harus 24. Berarti A dikali B sama dengan 24. Kemudian kalau A ditambah B, ini hasilnya harus 11. Nah, ini ada triknya ya. Kalau ada soal seperti ini, kalian tinggal cari aja perkalian 24. Yuk kita lihat. 24 itu perkaliannya berapa kali berapa aja sih? 1 dikali dengan 24. Kemudian kalau 2 dikalinya 12. Kalau 3 dikalinya dengan 8. Kalau 4 dikali 6. Ada lagi? Udah ya? Jadi ada 4 pasangan angka. Nah, di sini kalian cocokin dengan hasil yang penjumlahannya 11. Di antara keempat pasangan ini yang mana yang hasilnya 11? Yang 3 dan 8. Berarti kita pilih ini. Nah, di soal yang ditanyain adalah bilangan terbesarnya. Antara 3 dan 8 yang besar adalah angka 8. Sehingga jawabannya yang D, 8. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Pada tes kemampuan matematika, skor total ditentukan dengan aturan skor jika benar 4, jika salah min 2, jika tidak menjawab min 1. Dari 50 soal yang diberikan, Anissa hanya menjawab 48 soal dan memperoleh skor 100. Pertanyaannya, banyak soal yang dijawab Anissa dengan benar adalah A. 15 soal, B. 25 soal, C. 33 soal, atau D. 40 soal. Oke, kita tulis dulu ya yang diketahui atau aturan-aturan yang ada di soal ini. Nah, untuk skor ketentuannya adalah jika benar
benar, Kak Citra tulis singkatnya B ya. Benarnya harus 4 nilainya nanti. Kalau misalkan salah hurufnya S, Kak Citra simbolkan ini min 2. Dan kalau tidak jawab Kak Citra singkat TJ aja ya. Ini kalau tidak jawab min 1 gitu ya. Kemudian soalnya di sini jumlahnya ada 50 ya. Kita simpan dulu ini ketentuannya. Oke, kemudian di sini Anissa dia menjawab 48 soal. Jawab ya. Jawab 48 soal, kemudian dapat skornya 100. Pertanyaannya ini jumlah benarnya berapa? Gitu ya. Oke, kalau Kak Citra nemu soal seperti ini, biasanya Kak Citra bikin tabel dulu ya, biar nggak bingung. Berarti di sini ada benar, salah, kemudian tidak jawab. Kemudian di sini nanti ada skornya. Kemudian di sini ada soalnya. Maksudnya jumlah soal. Benar skornya 4, salah min 2, tidak jawab min 1. Nah, sekarang kalau yang benarnya Kak Citra simbolkan X, berarti yang salahnya berapa? Dari mana ini Kak Citra ngisinya? Dari sini ya. Kamu perhatiin ini. Anissa jawab 48 soal. Kalau Kak Citra misalkan yang benarnya X, berarti yang salahnya berapa? Berarti di sini 48 min X gitu. Ya. Jadi hati-hati di sini dari mana 48 min X-nya? Karena Anissa menjawabnya 48 soal gitu. Kemudian yang tidak dijawabnya berapa? Nah, caranya gimana? Kalian lihat di sini jumlah soalnya 50. Anissa jawabnya 48, berarti ada selisih kan? Selisihnya berapa? 2, berarti tidak jawabnya itu 2 gitu. Setelah dapat tabelnya lengkap, nanti tinggal dikali-kalikan aja ya. Ini kali. Nah, itu adalah nanti hasil skornya. Yuk kita lihat di sini. Berarti skor itu sama dengan 4 dikali X ditambah yang min 2 ya, min 2 dikali 48 min X, kemudian ditambah, nah min 1 kali 2 berarti min 2. Oke, hasilnya adalah 4X ditambah. Nah, ini hati-hati ya, ketika nemu kurung gini berarti kalian kali pelangi. Kali pelangi itu kayak gimana Kak Citra? Min 2 kali 48, kemudian min 2 nya dikali min X. Oke, min 2 kali 48. Hati-hati, min ketemu plus itu hasilnya min. Jadi di sini min berapa? 48 kali 2? 48 kali 2 16, simpan 1, 8, 96 ya. Jadi min 96. Kemudian min 2 dikali min X. Min ketemu min plus. Jadi hasilnya plus 2X. Plus ketemu min berarti min 2. Oke? Nah, di sini skornya tadi dapat berapa? 100. Kita isi 100. Sampai sini paham? Jadi skor 100-nya dari soal, kemudian 4X-nya dari mana? 4 kali X ditambah yang tengahnya ini dari min 2 dikali 48 min X, dan yang min 2-nya dari min 1 kali 2. Oke, kita lanjutkan. Berarti di sini 100 sama dengan prinsip aljabar yang sejenis bisa digabungkan. Berarti yang sejenis itu adalah yang variabelnya sama ya. 4X dengan 2X ini sama. Berarti 4X tambah 2X berapa? 6X. Kemudian min 96 min 2. Nah, kalau Kak Citra biasanya gini, hutangnya 96, hutang lagi 2. Berarti hutangnya nambah ya. Jadi min 98. Oke. Kemudian 100, nah 98-nya pindah ruas. Kalau pindah ruas jadi plus 98 sama dengan 6X. Kemudian jadi ini hasilnya 198 sama dengan 6X, sehingga X-nya adalah 198 dibagi 6. Nah, gimana nih pembagiannya?
Oke, kita hitung bareng-bareng ya. 198 Kak Citra bagi 6. 19 bagi 6 3 ya. 3 kali 6 nya 18. Kemudian kita kurangi 8 nya turun, 9 kurang 8 1, 18 bagi 6 3. Di sini 18 dikurang 0 sehingga dapat X-nya adalah 33. Nah, X itu apa? Lihat lagi ke tabel. X itu untuk jumlah yang benar. Sehingga jumlah benarnya adalah 33 soal. Jawabannya yang C. Mudah kan? Kita lanjut ke soal berikutnya. Apabila Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei adalah hari Senin, maka HUT Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus pada tahun yang sama adalah hari. Oke, ini soal favorit ya. Kita mulai dengan yang diketahuinya. Di sini ada 2 Mei. 2 Mei-nya Senin. Kemudian 17 Agustus. Ini hari apa? Oke. Langkah pertama, kita harus cari dulu total hari ya. Total harinya. Kemudian langkah kedua, kita bagi dengan 7. Bagi 7. Kenapa bagi 7? Karena jumlah hari ada 7. Nanti kalau setelah 7, balik lagi ke Senin gitu ya. Senin sampai Minggu, balik lagi. Sehingga pengulangannya 7 kali bagi 7. Ini ya caranya. Kita lihat dulu total harinya. Berarti ada Mei, Juni, Juli, Agustus. Oke. Mei itu sampai mana sih? Kita pakai kaidah tangan kanan ya. Berarti dari sini Januari, kalau misalkan di gunungnya berarti 31, kalau di bagian lekukannya berarti 30. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Mei di sini 31. Tapi di sini nggak dimulai dari tanggal 1, tapi dari tanggal 3. Berarti 31 dikurangi 2. Hasilnya berapa? 29 gitu. Jadi Mei 29 hari. Kemudian Juni, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Juninya 30, Julinya 31, dan Agustusnya ini hati-hati, Agustusnya sampai tanggal 17. Berarti Agustus sampai tanggal 17. Kita tambah-tambahin. Nah, gitu ya. Sehingga total harinya berapa? Total harinya adalah, yuk kita hitung. 29 tambah 30 berarti hasilnya 59, 59 tambah 31, 10, 90, kemudian ditambah 17, hasilnya 107. Oh, berarti total harinya ada 107 hari. Oke, sekarang masuk ke step yang kedua, kita bagi 7, berarti 107-nya kita bagi 7. Nah, sekitaran berapa ya? Kita carikan kalau 7 kali 10, 70. Kita 70 berarti sekitaran 15 ya. Kita hitung dulu, berarti 15 dikali 7, 5 kali 7 35, 1 kali 7 7 tambah 3 105. Oh iya, dekat ya. Berarti di sini kita bikin pecahan campuran, hasilnya adalah 15. Kalau 107 dikurangi 105, sisanya 2/7. Nah, adik-adik fokus ke bagian yang atas. Angka 2, berarti hitung di sini 2 hari setelah Senin. Nah, Senin, Selasa, Rabu. Sehingga untuk 17 Agustus jatuh pada hari Rabu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Arya, Benny, Chandra, Dennis, dan Edward berteman baik. 3 orang di antara mereka tinggal di kota Bandung, sedangkan 2 orang lainnya di kota Bogor. Benny dan Dennis tinggal di kota yang sama, sedangkan tempat tinggal Arya dan Edward itu berbeda. Demikian juga dengan Arya dan Chandra. Kedua orang yang tinggal di kota Bogor adalah, nah, ini tipe soal olimpiade yang digabung dengan literasi ya. Teksnya lumayan cukup panjang. Kita lihat di sini ada Arya, kemudian ada Benny, Benny-nya B, ada Chandra,
Chandranya C, ada Dennis, D, dan ada Edward. Edwardnya E. Oke, 3 di kota Bandung. Jadi di kota Bandung itu ada 3 orang, dan di kota Bogor ini ada 2. Next, kita lihat Benny dan Dennis tinggal di kota yang sama. B, D ini sama ya. Kemudian Arya dan Edward ini di tempat yang beda, dan Arya dan Chandra juga di tempat yang beda. Oke, kita lihat di sini. Kalau misalkan BD-nya sama, kalau kita simpan di Bogor dua-duanya langsung, nanti AE-nya nggak akan terpisah dong, ya nggak? Misalkan kemungkinan pertama BD, Kak Citra simpan di Bogor, berarti kursi Bogor udah penuh. Nanti untuk penjelasan yang kedua, Arya dan Edward beda itu nggak bisa dipisah, berarti BD-nya jangan simpan di Bogor. BD-nya di mana? Ya simpan di Bandung. Berarti Benny dan Dennis diam di Bandung. Kemudian untuk Arya dan Edward di tempat yang berbeda, berarti Aryanya simpan di sini, Edwardnya disimpan di sini. Boleh nggak? Boleh. Kalau dibalik gimana Kak Citra? Oke, kita cobain dulu ya. Di sini, kalau di sini A-nya, di sini E-nya misalkan. Nanti yang AC-nya, berarti A-nya di sini, C-nya harus di sini dong. Berarti salah juga ya. Berarti penempatan yang A-nya salah. Si A-nya harus di Bandung, si E-nya di Bogor, sehingga nanti A dan C beda. Berarti A-nya di Bandung, C-nya juga di Bogor. Gitu. Kalau gitu berarti semua kursinya sudah full terisi, sehingga yang di Bandung ada Benny, Dennis, dan Edward, dan yang di Bogor ada dan Arya, yang di Bogornya Edward dan Chandra. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah yang B, Edward dan Chandra. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan dua bilangan berikut. Ada akar 10 dari 2, kemudian titik-titik 4 pangkat 0,4. Tanda yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut adalah, oke, di sini ada 2 akar 10 titik-titik 4 pangkat 0,4. Nah, ini kita ubah ke bilangan pangkat ya. Jadi kalau Kak Citra punya A pangkat M diakarin N, ini hasilnya nanti A pangkat M per N. Ini adalah sifat akar ke pangkat. Sehingga yang akar 2 ini bisa kita ubah. Jadi untuk yang akar 2, nah ini 2-nya pangkat 1 ya. Jadi 2 pangkat 1 per 10 gitu ya. Kemudian yang ini kita ubah ya. Jadi kalau misalkan ada 0,4, si 0,4-nya itu kita ganti dengan 4 per 10. Kita sederhanain bagi 2. Jadi 2 per 5. Atau enggak deh, 4 per 10 aja ya. Nah, kemudian nanti kalau Kak Citra punya A pangkat M dipangkatin N, itu hasilnya adalah dikali ya. Ini ya, ini clue-nya. Jadi yang pertama 0,4-nya diganti jadi 4 per 10. Kemudian kalau ada A pangkat M dipangkatin lagi, nanti pangkatnya jadi dikali. Berarti di sini ada 4 pangkat 4 per 10. Nah, 4 itu kan hasil dari 2 pangkat 2 ya. Jadi 4-nya kita ganti dengan 2. 2 pangkat 2 dipangkatin 4 per 10. Pangkat dipangkatin, pangkatnya jadi dikali ya. Jadi 2 pangkat 8 per 10. Nah, ini udah sama ya angkanya. Jadi kita bandingkan aja nih. Oke, di sini yang sebelah kiri 2 pangkat 1 per 10 titik-titik 2 pangkat 8 per 10. Nah, kita lihat aja sih pembilang dari pecahannya ya. Dan angka 1 ini lebih kecil dibandingkan angka 8. Jadi untuk mengisinya kita kasih tanda lebih kecil.
Sehingga jawabannya yang A. Sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kamu supaya kita bisa belajar bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.